Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada Bapak, Ibu, para pemirsa yang kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, bisa melaksanakan perintah Allah, rukun Islam yaitu puasa. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah menginjak puasa yang ke-11. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah menjadi suri toladan kita sebagai hamba Allah umat Islam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan insya Allah kita mendapatkan syafaat besok di Yaumul Qiyamah. Amin. Pada kesempatan ini masih dalam suasana COVID-19, pimpinan cabang Muhammadiyah mungkin tetap melaksanakan kegiatan walaupun dalam masa COVID yang sudah 1 tahun berlalu. Mudah-mudahan kita selalu selamat dari wabah yang sangat mendunia ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan yaitu tema hamba yang takwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kebetulan puasa pada saat ini melaksanakan perintah Allah dengan harapan supaya kita itu menjadi hamba Allah yang takwa. Orang yang takwa mestinya diharapkan menjadi dambaan orang pria maupun wanita yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi selamat dunia dan akhirat. Bapak serta Ibu yang berbahagia, golongan hamba yang dicintai oleh Allah itu di sini kami akan menyampaikan antara lain satu, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu diberi kerahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian yang kedua, orang yang bertakwa yaitu orang muttaqin, ini pun juga menjadi dambaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam Quran surat Ali Imran 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita puasa yang pertengahan ini, insya Allah ini adalah hari yang ke-11. Mudah-mudahan yang ke-11 ini di pertengahan Ramadan ini benar-benar kita bisa melaksanakan, masih diberikan kekuatan oleh Allah, dan pada bulan yang pertengahan ini Allah memberikan maghfirah, sedang memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, kesempatan di pertengahan bulan Ramadan ini, marilah kita semakin semangat untuk melaksanakan perintah Allah, agar supaya kita menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hamba Allah yang dicintai yaitu orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Allah juga menjelaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.
Oleh karena itu, marilah, sudah banyak sekali perintah-perintah Allah yang menegaskan kepada kita supaya kita jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang selalu melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, supaya ridho, hanya mencari keridhoannya kita untuk melaksanakan perintahnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita, walaupun di musim pandemi seperti ini, kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun secara virtual. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik ini pun tergolong hamba-hamba Allah yang dicintai, hamba-hamba Allah yang disukai. Dan Allah sudah menjelaskan pada Quran surat Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukatah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sudah memerintahkan, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan tangan sendiri, dan bertobat. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan bertobat. Pada hadirin yang kami hormati, kita mestinya sebagai hamba Allah itu mengajak kepada keluarga kita supaya keluarga kita ini bersama-sama menjadi orang insan yang muttaqin, bersama-sama melaksanakan perintah Allah agar kita terjaga dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah memerintahkan seperti itu, dan bahkan neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu kita hendaknya bersemangat untuk menjaga diri kita dan keluarga agar supaya terhindar dari siksa api neraka. Mumpung ini masih bulan Ramadan, kita semakin bersemangat juga mengajak keluarga kita, saudara-saudara kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Bapak serta Ibu yang berbahagia. Kemudian pada yang keempat, yaitu orang-orang yang berbuat adil. Allah juga cinta kepada orang-orang yang adil. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berlaku sabar. Allah juga cinta kepada orang-orang yang sabar. Jadilah hamba-hamba Allah yang sabar, karena ini memang menjadi cinta Allah kepada orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Oleh karena itu, kita ini sebagai hamba Allah, jadilah orang yang sabar, orang yang takwa, orang yang selalu menjaga diri kita dari api neraka bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena Allah menjanjikan bagi orang yang takwa ini dijanjikan beberapa hal yang luar biasa. Pertama, yaitu dalam surat At-Tolak dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Semua kesulitan akan diberikan jalan keluar. Semua masalah-masalah yang kita hadapi, Allah akan memberikan jalan keluar. Yang mungkin bagi kita rasanya sulit, tetapi Allah ternyata memberikan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang takwa. Karena memang yang hamba ini takwa ini adalah amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Orang yang bertakwa, Allah jamin akan diberikan rezeki yang tidak tahu dari mana arahnya. Mungkin kita sendiri sudah banyak yang mengalaminya. Kita tidak mengharapkan pemberian dari orang lain, tetapi secara tiba-tiba Allah memberikan rezeki lewat tangan seseorang. Kemudian yang ketiga, jaminan Allah bagi orang yang takwa.
wa may yattaqillah wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kita akan dicukupkan rezekinya, segalanya apa yang dibutuhkan Allah memberikan kecukupan. Dengan catatan kita taat takwa kepada Allah. Oleh karena itu juga kita diperintahkan supaya kita takwa itu dimanapun kita berada. Mungkin sebagai orang pedagang kita dianjurkan juga supaya takwa. Pokoknya dimanapun kita harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan. Jadi semua urusan yang mungkin kita merasa sulit, tetapi ternyata Allah juga memberikan kemudahan semua urusan bagi hambanya yang takwa. Dijamin, karena Allah itu pasti janjinya. Tidak mungkin akan mengkhianati janjinya. Oleh karena itu kita disuruh oleh Allah memang benar-benar jadi hamba Allah yang takwa. Bahkan dalam Al-Quran juga disampaikan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tangdur ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha. Dimanapun kita berada, pokoknya kita berada haitsuma kunta. Kita harus taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wa may yattaqillahu yukaffirhu anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajrun. Barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus dosa atau kesalahan dan akan melipat gandakan pahalanya baginya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah supaya dicintai Allah, supaya menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang tingkat tinggi, sehingga Allah jamin di dunia sampai akhirat. Di akhirat orang yang bertakwa itu akan dijamin tiada lain adalah surga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dijamin surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita ketahui atau kita baca dalam surat Al-Quran ciri-ciri orang yang bertakwa. Di sana Allah juga sudah menerangkan. Pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang yang takwa itu pasti taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ati'ullaha wa Rasul la'allakum turhamun. Ini ciri khas orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, sukaderma saat di waktu longgar maupun sempit. Baik di waktu longgar tetap, di waktu sempit tetap untuk mendermakan sebagian harta yang kita miliki. Tidak harus menunggu harta kita berlimpah, tidak harus menunggu harta kekayaan kita sampai banyak sekali. Tetapi Allah perintahkan, berdermalah di waktu longgar maupun sempit. Insya Allah kita sebagai warga Aisyah, warga Muhammadiyah, insya Allah melaksanakan perintah Allah tersebut. Kemudian mampu menahan amarah. Orang Islam yang bertakwa mesti bisa menahan amarah, insya Allah. Karena memang ini diperintahkan supaya kita jangan sampai marah. Jangan sampai kita mudah marah kepada siapapun. Karena orang yang bertakwa itu mesti longgar hatinya. Sehingga dia tidak mudah marah, tidak mudah salah kepada orang lain. Kemudian marah itu karena akan mengganggu kesehatan kita sendiri. Oleh karena itu usahakan kita jangan marah.
tetapi banyaklah tersenyum supaya kita itu dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Dan Islam memang mengajarkan supaya kita selalu tersenyum kepada siapapun karena senyuman adalah ibadah. Kemudian yang selanjutnya, suka memaafkan orang lain. Orang lain yang salah kepada kita, kita harus mampu memberikan maaf kepadanya. Orang yang salah kepada kita, janganlah dibenci, tetapi selalu kita dekati supaya orang tersebut akan selalu menjalin hubungan silaturahmi kepada kita yang lebih baik. Kemudian jika merasa dosa atau salah, segera bertaubat. Orang yang bertakwa itu merasa salah pasti cepat ingin bertobat kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni. Kesempatan yang luar biasa saat ini di bulan Ramadan yang ke-10 tengah ini, mudah-mudahan orang-orang merasa terketuk hatinya, yang merasa salah segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang ciri-ciri orang yang takwa ini mudah-mudahan kita miliki kepada kita-kita hamba Allah, baik itu warga Aisyah, warga Muhammadiyah, dan manusia masyarakat umumnya. Sehingga kita benar-benar sehat lahir dan batin. Bapak serta Ibu yang berbahagia, takwa adalah suatu cita-cita memang, tetapi sulit untuk mencapainya. Banyak harapan seseorang untuk menjadi orang yang takwa. Tetapi bulan Ramadan seperti ini adalah suatu cita-cita yang semakin lama itu biasanya kebanyakan orang-orang itu beribadah sudah agak ngelokro. Tetapi bagi kita, marilah kami mengajak kepada warga Bapak dan Ibu, warga Aisyah, warga Muhammadiyah, dan masyarakat umum, marilah kita mumpung masih diberikan kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung nafas masih di dalam tubuh kita, untuk selalu bertaubat kepada Allah dan menjadi harapan Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ayat yang pendek ini bisa menggugah kita, menggugah jiwa kita masing-masing, hati kita masing-masing untuk lebih meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.